Nah ini aneh cantumin di situ lebih daripada 100 literatur untuk mewujudkan karya ini, karya ilmiah. Akhirnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya si Yahuda ini bikin satu aturan untuk rumah tangganya, namanya Judaism. Lahir agama Yahudi di situ. Nah mereka ini semua Bani Israel, dan Bani Israel kita tahu dulunya agamanya Islam. Bani Israel begitu banyak dalam Al-Quran. When the King Solomon died, ada cantumin di situ tuh. When King Solomon died, divided kingdom of Israel. Ketika Nabi Sulaiman wafat, Solomon died, the divided kingdom, pecah dua kerajaan Israel. Sampai Nasrani mulai ada kapan? Ya ketika Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Alhamdulillah hari ini, sungguh seneng banget nih, rahmat Allah juga, silaturahim yang kita banggakan, Babe Haikal. Alhamdulillah. Selamat datang di studio. Ini saya girang banget, sampai saya pegang-pegang tadi kayak orang norak. Ya. Cakep banget pilihan warnanya, apa semua, cakep banget, simple. Iya. Kan katanya puncak kesempurnaan itu simplicity. Simplicity ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau bahas nih, ini beliau punya satu buku yang bagus banget, Perjuangan Menegakkan Tauhid. Ini ada berapa jilid nih? Ini jilid 1. Jilid 1. Kita ada jilid yang ketiga. Udah sampai jilid ketiga. Kita pengen tahu, karena memang isi dari buku ini sangat luar biasa. Nah, nanti biar dijelaskan langsung aja Babe Haikal. Tujuan dari membuat buku ini apa sih sebenarnya? Begini, dari masih kecil kita diajarin bahwa yang bawa agama Kristen tuh Nabi Isa, yang bawa agama Yahudi tuh Nabi Musa, yang bawa agama Islam tuh Nabi Muhammad. Kok jadi campuran ya? Nah, aneh masih kecil SD tuh nggak terima konsep itu. Apalagi ketika ada guru bilang Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Aneh lebih garuk-garuk kepala lagi. Jadi kalau begitu Islam paling belakang loh munculnya. Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti agama paling belakang Islam. Kalau agama paling belakang Islam, agamanya Nabi Ibrahim apa? Mulai deh tuh, agamanya Tauhid, agamanya Hanif. Perasaan Hanif tetangga gue gitu. Perasaan Hanif, Habib Hanif, mantunya Rizik dong. Kok Hanif bukan nama agama nih. Ternyata Hanif kan condong kepada kebenaran dan yang lurus kan. Jadi apa agama Nabi Ibrahim dong? Apa agama Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Sulaiman? Masa? Nah dari situ akhirnya aneh belum pernah mendapat jawaban yang pas di masjid ketika aneh tanya sama orang-orang apa agamanya Fir'aun. Pada nggak bisa jawab. Oh dia nggak bertuhan, oh dia ateis, oh dia macam-macam. Tentu teman-teman yang melihat video ini juga bingung pertanyaan saya kan. Apa agama Fir'aun? Apa ya? Menyembah matahari. Menyembah matahari, apa ngaku dirinya Tuhan, apa menyembah patung, apa ya? Kan dia mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dalam perjalanan hidupnya, ketika mati, apa agama Firaun? Surat Yunus ayat yang ke-90. Wa ana minal muslimin. Tapi nggak diterima udah. Itu dia. Dari situ kita bisa lihat loh. Jadi Firaun ngakunya beragama Islam. Tapi Allah nggak terima. Ketika udah ditenggorokan. Jadi Fir'aun ngaku beragama Islam. Berarti agama yang dibawa Nabi Musa apa dong? Itu ayat 90. Ayat 84 Nabi Musa falyatawakkal Allah in kuntum muslimun. Maka bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian betul-betul orang Islam. Waduh, nggak bener nih. Begitu ceritanya. Akhirnya mundur lagi sampai Nabi Ibrahim. Apa yang dipesan sama anak-anaknya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam agama Islam. Sampai Nabi Yakub. Lalu bagaimana dong? Kapan agama Yahudi mulai muncul dong? Begitu, Bang Dai. Aneh telusurin. Jadi awalnya itu Islam, lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail dibilang keturunan budak. Apa iya? Aneh telusurin lagi tuh, Hajar binti siapa ya? Ketemu Hajar binti Hiksos. Aneh telusurin lagi, emang Hiksos siapa? Ternyata Hiksos raja yang bertauhid.
dia dibunuh sama Amr bin Amru. Amr bin Amru itu hulu balangnya, pegawainya, membunuh karena ada asmara, jatuh cinta sama istri Raja Heksos. Oh. Jadi permaisurinya diambil, termasuk Siti Sarah diambil sama Amr bin Amru. Oh, oke. Ternyata Ibnu Hajar al Asqalani ceritanya begitu. Ternyata Ibnu Katsir begitu. Ternyata dalam kitab Tarikh At-Tabari begitu. Ternyata Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya begitu. Aneh makin curiga lagi. Jadi siapa yang bikin cerita bahwa itu budak? Siapa yang bikin cerita Islam itu menyempurnakan agama sebelumnya? Siapa yang bikin cerita agama Yahudi di bawah Nabi Musa? Siapa yang bikin cerita agama Nasrani yang bawa Nabi Isa? Siapa yang bikin cerita ini semua? Akhirnya aneh sampai ke negara yang jauh di Timur Tengah, belah sono lagi, atasan Saudi lagi. Aneh sampai ke Israel. Ketemulah aneh sama Profesor Moses Sharon dan banyak profesor-profesor yang aneh pandang masih lempeng nih sejarahnya. Ketemu akhirnya. Nah, aneh tuangkan dalam buku itu bahwa setelah Nabi Yakub punya istri 4, istri pertama Leah punya anak 6, Ruben, Simon, Levi, Yehuda, Isakar dan Zebulun. Nikah lagi. Masya Allah. Namanya aja udah susah kita hafalin itu. Nikah lagi dengan habis Leah, nikah lagi dengan Bilha. Bilha punya anak 2, Dan dan Naftali. Bilha nikah lagi dengan Zilfah, Gad dan Aher. Nikah lagi dengan Rachel. Nah, dari Rachel baru punya anak Yusuf dan Benyamin. 12 itu anak. Kemana itu anak? Ketemu di Al-Baqarah 133. Mereka Muslim. Kan ketika Nabi Yakub mau wafat kan dia pesan, "Ma ta'buduna min ba'di," gitu. Lalu siapa nih? Kenapa ini 12? Ah, kita cerita tahu deh tuh Nabi Yusuf yang dibuang ke Mesir. Yang dibuang di kali, di sumur. Ya. Mau dipungut, akhirnya dibawa ke Mesir. Dari Mesir kemudian jadilah dia ceritanya jadi bendaharawan. Ya. Dibawalah semuanya datang ke Mesir. Nah, dari situ mulai itu. Ini banyak nih yang namanya Ruben, Simon, Levi, Yehuda. Anak keempat yang punya Yehuda ini punya anak sampai 84. Bininya ada 20 berapa ya bininya? Anaknya 84. Nah itu. Jadi dia punya gede. Dia agak sombong. Sementara yang lain nggak ada cuma 2, 3 segala macam. Akhirnya terus tuh karena pelajarin kenapa. Akhirnya dibikin aturan sendiri. Nah ini aneh cantumin di situ lebih daripada 100 literatur untuk mewujudkan karya ilmiah. Akhirnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya si Yahuda ini bikin satu aturan untuk rumah tangganya, namanya Judaism. Lahir agama Yahudi di situ. Dasar awal pendirian agama Yahudi di situ. Dari aturan keluarga sendiri, Judaism. Nah, mereka ini semua Bani Israel, dan Bani Israel kita tahu dulunya agamanya Islam. Bani Israel begitu banyak dalam Al-Quran. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Semua Islam. Nah, kapan tuh terjadinya? Terjadinya karena perebutan harta. Ketika Nabi Sulaiman wafat, siapa ini yang megang? Yerobeam apa Rahibiam gitu. Wah, nah harta Nabi Sulaiman kan luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Disitulah muncul nggak mau ikut Islam, bikin agama baru. When the King Solomon died, ada cantumin di situ tuh. When King Solomon died, divided kingdom of Israel. Ketika Nabi Sulaiman wafat, Solomon died, the divided kingdom, pecah dua kerajaan Israel. The first kingdom is, yang pertama kerajaan itu adalah Islam. Rahibiam, who take Islam is a religion, Islam sebagai agama. And the second kingdom is Judaism, is new religion. Gitu, dari situ mulai muncul. Jadi Anda bilang Yahudi pertama kali muncul di situ, dan ternyata 930 itu confirm. Anda cantumin semua kitab di situ. Yahudi mulai ada kapan? Ternyata ngerembet itu. Sampai Nasrani mulai ada kapan? Ya ketika Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Tahun 300 berapa ya? 325 ya? Gitu. Oh, jadi ada awal. Jadi agama Nasrani ada awalnya 325. Ini bukan melecehkan agama, Ci. Ini sejarah. Dan itu yang kita ambil dari literatur saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mulai tahun 325 itu First Council Nicea. Muktamar pertama lah kita sebut di Nicea. Nah, anak-anak kita nggak tahu. Anak-anak kita masih bilang taunya dulu Yahudi, kitabnya Taurat. Terus kemudian
apa Nasrani kitabnya Injil, lalu Al-Quran kitabnya orang Islam. Jadi akhirnya apa? Semua sama, boleh agama apa aja, kan kacau, Ji. Padahal Nabi Ibrahim adalah bukan daripada Yahudi atau Nasrani. iya Islam. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman. Ali Imran 67. Iya. Yang bilang Nabi Ibrahim adalah bapaknya nabi-nabi, bukan Iya. bukannya bapaknya semua agama kan Iya, itu. Nah, itu dia Bang Dai. Kita bilang Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapak para nabi. Tapi dipelesetin bapak semua agama. Kalau bapak semua agama, Abul Adian. Iya. Gitu. Bukan, dia Abul Anbiya, bapak para nabi. Ini harus diluruskan ya kan. Sekarang kan orang tahunya persepsinya Nabi Ibrahim bapak dari, kan ada Yahudi, Islam, Kristen. Padahal Al-Baqarah yang tadi Bang Dai sebut tuh. Iya. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi maupun Nasrani. Tapi di ayat sebelumnya memang itu kan Ali Imran 67. Iya. Yang Al-Baqarah mulai dari 132 sampai 145 itu menceritakan am takuluna, apakah kalian mengatakan inna Ibrahimu Yahudi dan Nasara, apakah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Tapi kalau kita lihat, Yahudi sangat menghormati Ibrahim dengan memanggilnya Santo Avram. Kalau Nasrani juga sangat menghormati dengan memanggil our father Abraham. Gitu. Dan ini memang luar biasa. Memang Allah mengangkatnya, ini jailuka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas, bagi semua manusia, imam, memimpin. Anda punya satu lembar poster. Iya. Jadi katanya gini nih, katanya. Kalau orang pinter, dari satu buku dia bisa ceritain dalam satu bab. Gimana caranya itu? Satu bab itu dia baca, dirangkum. Satu bab sebenarnya bisa dirangkum dalam satu lembar. Tentang isi buku. Nah, Ane mencoba itu. Dalam satu buku, Ane coba jadiin satu lembar. Nah, satu lembarnya poster. Luar biasa itu. Jadi sebenarnya mempermudah juga, jadi kita jadi mempelajari atau mengerti tentang buku ini ya. Dengan dibikin poster, anak kita bisa lihat, oh kelar sekali udah lihat. Lempeng tauhidnya. Ini ada hingga Islam Nusantara dan aksi tolak RUU HIP di sini. Iya. Nah, ini juga Gini, menarik juga nih, Ustaz. Sejak era Nabi Ibrahim hingga masuk Islam di Nusantara, dulu kan belum Indonesia kan, hingga aksi tolak RUU HIP. Kenapa? Kenapa anak masukin? Jadi sebenarnya kita nggak mau ketuhanan yang berapapun. Kita mau ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu sila pertama dari Pancasila kita. Dan pasal 29 undang-undang kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi memang mesti tauhid. Iya, gitu. Jangan yang lain ya. Kalau untuk melihat siapa pencetakannya kita sendiri, punya Anda sendiri, Anugerah Publishing. Anugerah Publishing. Kenapa ya punya sendiri? Kenapa bukan pencetakan yang udah ternama dan jago? Kagak ada yang mau. Kenapa kau? Bahaya katanya buku ini. Katanya karena ada ini tolak RUU HIP. Tapi kan negara udah menolak kan resmi. Tapi kan bukannya masih berlanjut. Kan dirubah. Tapi isinya sama apa? Berubah drastis. Oh, berubah ya? Berubah drastis semua. Nggak ada lagi tuh yang namanya peri kebangsaan, nggak ada lagi yang namanya ketuhanan berkebudayaan, nggak ada lagi semua. Nggak ada pers-persan gitu? Nggak ada. Jeruk kali pers. Kenapa? Yang bahayanya katanya gini, ini kok apa namanya? Ya, karena mengandung kebenaran yang hakiki, bisa marah orang yang kurang ilmu lah begitu. Dan Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kan saya tolak kalimat itu. Dari dulu Islam sempurna kok. Gitu. Jadi anak-anak tuh perlu tahu. Fir'aun yang tadinya nggak beragama, yang dia menuhankan matahari, yang dia menuhankan patung, akhirnya dia menuhankan dirinya, akhirnya dia masuk Islam. Itu urutannya mesti anak-anak tahu. Tapi ditolak oleh Allah keislamannya. Pakai dalil yang surat Yunus tadi. Ya, surat Yunus. Jadi ketika dibilang ana rabbukumul a'la, ujungnya apaan? Ana amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Gitu kan? Yeah. Gitu. Jadi kita urutin gitu sampai ketahuan. Oh, begitu juga Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kan ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesannya para nabi.
Kalau lihat buku ini memang apa namanya komprehensif banget ya, pembahasannya nih luar biasa. Jadi dan menurut saya ini seperti mengalir nih kalau kita lihat dari buku ini. Kalau lihat posternya lebih ajib lagi, mengalir. Jadi aneh punya ilustrasinya. Ilustrasinya gini, Allah Subhanahu Wa Taala membawa Islam kepada Nabi Adam, terus Adam kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Shuaib. Begitu sampai Musa, Daud, Sulaiman, cus muncul agama Yahudi di sini. Jadi animasinya gitu, ada animasinya. Cas Sulaiman, cas nih Yahudi, Sulaiman, terus sampai Zakaria, Yahya, Isa, cus keluar lagi Nasrani. Paulus itu setelah itu. 325 tuh. Terus Nabi Isa wafat, Isa diangkat oleh Allah kepada Nabi Muhammad ajak semua kembali ke Islam. Terus akhirnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib wafat. Cus keluar lagi Syiah. Gitu Syiah. Terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, cus keluar lagi Islam. Bahaullah, Bahai, agama Bahai ya. Cus keluar lagi. Terus, nah begitu. Jadi kita jangan ikut yang cabang-cabang ini. Kembalilah kepada tauhid. Gitu Ji. Hadza sirati mustaqim. Fattabi'uhu. Itulah dasar buku itu. Masya Allah ya. Jadi insya Allah nih kita akan ada launching buku ini dan mendiskusikan buku ini lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih sekali lagi nih Ustadz Haikal menjelaskan secara sepintas tentang buku ini, perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara ya, Islam di Nusantara, karena kan dulu belum ada di Indonesia kan. Iya betul. Jadi Islam di Nusantara dan aksi tolak RUU HIP ada di sini juga. Waduh, ini menarik nih. Yang di ujung yang menarik nih kan. Emang udah ditolak oleh pemerintah ya? Udah ditolak, karena waktu itu yang 5 sila itu mau diperas, kemudian ada wacana ketuhanan berkebudayaan, ini nggak sesuai dengan jati diri bangsa, dan Pancasila cuma satu, yaitu Pancasila yang disahkan negara, diakui. Yang terakhir pidatonya Pak Jokowi dan pidatonya Pak Mahfud MD adalah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nggak bisa diutak-utik, menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi pondamen bagi hidup dan kehidupan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Yang coba-coba berarti itu merusak tatanan hidup. Jadi memang ini mempertegas bahwa ini Pancasila tetap 5, bukan 3 atau diperes-peres gitu. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Saya terima kasih Bang Dai. Alhamdulillah udah bisa datang di studio Bang Dai Channel. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Dai Channel.